Utusan suci teratai hitam benar-benar panik. Sebelumnya, dia menggunakan metode pemisahan jiwa untuk mengobrak-abrik 50% jiwa dirinya dan Taiyin Mingnu. Tujuannya adalah untuk memasuki tubuh Qin Chen, merebut jiwanya, dan memecahkan kebuntuan di sini. Tapi dia tidak pernah menyangka jiwa Qin Chen akan begitu menakutkan. Kekuatan guntur yang menakutkan langsung memusnahkan separuh jiwanya. Jika dia tidak menggunakan metode transfer jiwa tepat waktu untuk mentransfer setengah dari jiwanya sendiri dan setengah dari jiwa Taiyin Mingnu, dia mungkin telah mati di lautan jiwa Qin Chen. Eksistensi macam apa anak ini? Dia tidak hanya memiliki kekuatan petir yang dapat memusnahkan jiwa klan Abisku, tapi aura jiwanya juga mengandung aura jiwa menakutkan dari klan Abisku. Apa yang terjadi? Saat utusan suci teratai hitam terbang ke bawah, dia meraung histeris di dalam hatinya, matanya menatap tajam ke arah Molly di genangan darah gelap di bawah. Satu-satunya rencana saat ini adalah menangkap anak laki-laki di bawah. Anak laki-laki ini adalah parasit langka di alam semesta dan dapat menampung jiwa klan kita. Selama aku melahap jiwanya, dia akan mampu bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Sepenuhnya menyatu dengan tubuh fisik lawan. Ambil alih, dan jadilah penguasa sejati tubuh itu. Utusan suci teratai hitam tampak gila, dan begitu saya memiliki tubuh fisik seperti itu, sesuai dengan karakteristik parasit legendaris, saya dapat memulihkan tingkat kultivasi Anda secara langsung dapat sepenuhnya memobilisasi semua kekuatan jurang maut di genangan darah jurang. Pada saat itu, orang-orang di sini semua akan mati di tangan saya. Utusan suci teratai hitam memiliki pikiran yang ganas, dan dengan keras, dia mengabaikannya. Semuanya langsung menghantam genangan darah di bawah. Ini adalah satu-satunya cara yang terpikir olehnya untuk menang saat ini. Itu adalah iblis perampas tubuh Li, yang menggunakan karakteristik parasit untuk memulihkan kekuatan puncaknya untuk sementara, dan kemudian memobilisasi kumpulan darah jurang di sini untuk membunuh Qin Chen dan yang lainnya. Meskipun tindakan ini akan menimbulkan efek samping yang besar, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Dengan suara mendengung, aura spiritual tak terlihat tiba-tiba muncul di kepala Molly. Hati-hati. Di atas kehampaan, ekspresi Kaisar Simei berubah drastis, dan kemudian dia memandang Qin Chen dengan cemas, "Tuan." Ekspresinya menjadi sangat cemas. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan utusan suci teratai hitam, begitu dia membiarkan pihak lain memasuki tubuh anak itu, teman, tuannya pasti akan mati. Kaisar Netherworld juga buru-buru berkata, "Qin Chen muda, hentikan dia dengan cepat." Namun, sudah terlambat bagi mereka berdua untuk berbicara. Utusan suci teratai hitam telah membuat rencana yang lebih baik, dan separuh jiwanya melarikan diri dari Qin Lautan Jiwa Chen saat dia keluar, dia sudah bergegas menuju Molly di bawah, tetapi pada saat Qin Chen memusnahkan sisa kembali ke akal sehatnya, itu sudah terlambat. Ledakan. Bayangan gelap tiba-tiba muncul di atas kepala Demon Li, yang berubah menjadi kepompong darah. Hahaha, parasit legendaris, aku ingin melihat apakah itu sesempurna yang tercatat dalam buku kuno klan kita. Mata utusan suci teratai hitam sangat ganas dan gembira, dan bayangan gelap yang menakutkan berubah menjadi untaian sisa-sisa jiwa. Bayangan terus mengalir ke kepala Molly. Pada saat ini, Molly dikelilingi oleh genangan darah hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan jurang yang bergulung terus-menerus berdampak pada anggota badan dan tulangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan jiwa yang menakutkan telah berdampak dari Baihui Point-nya dan memasuki miliknya, tubuh. Di lautan, kamu, Molly membeku. Dengan kekuatan puncak kuasi kaisarnya, dia tidak mampu menghentikan gangguan kekuatan seperti itu. Kekuatan jiwa yang menakutkan dari orang suci teratai hitam telah sepenuhnya memasuki ruang jiwanya. Tuan, Nak Qin Chen, kita dalam masalah sekarang.
Kaisar Simei dan Kaisar Netherworld datang ke sisi Qin Chen dalam sekejap. Mereka memandang Molly, yang tubuhnya stagnan dan tidak bisa bergerak, dan berkata dengan ekspresi jelek. Kaisar Netherworld memiliki kepercayaan penuh pada Qin Chen karena dia mengetahui beberapa detail tentang Qin Chen. Namun, meskipun anak laki-laki di bawah ini telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam proses sebelumnya, di mata Kaisar Netherworld, dia hanyalah seorang jenius dengan bakat luar biasa. Itu semua. Bagaimana orang seperti itu yang tidak memiliki latar belakang atau kartu truf bisa melawan kekuatan utusan suci teratai hitam yang mencuri jiwa? Belum lagi Molly, bahkan beberapa kaisar yang kuat di dunia bawah tidak mampu menahan perebutan jiwa jurang maut. Tidak ada yang bisa kita lakukan, Netherworld, Simei, kalian berdua menahan Taiyin Mingnu, dan aku akan menyerahkan kekuatan sihir kepadaku. Yang terburuk adalah, aku akan membakar lebih banyak kertas untuknya hari ini tahun depan. Qin Chen mengangkat tangannya, dan menggedor. Istana 10 kesengsaraan yang awalnya menekan Taiyin Mingnu terbang seketika, dan kemudian melayang tepat di atas genangan darah jurang, menutupi ruang di mana Iblis Li berada di bawah. Jika Molly benar-benar dibawa pergi oleh utusan suci teratai hitam, maka dia hanya bisa membunuh Molly demi keadilan. Tapi anak ini, yang bertarung jauh-jauh dari benua Tianwu, tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, kan? Qin Chen menyipitkan matanya, dan ada sungai panjang yang mengalir samar di pupilnya. Itu adalah sungai takdir. Molly tumbuh bersamanya, jadi Qin Chen melihat nasib Molly lebih jelas daripada orang lain. Pada saat ini, bahkan jika jiwa Molly diserang oleh utusan suci teratai hitam, nasibnya masih belum jelas. Tidak juga, tapi aku bisa samar-samar melihat sosok gelap berdiri jauh di dalam sungai takdir, membanjiri langit. Berdasarkan kekuatan takdir, anak ini tidak terlihat seperti orang yang berumur pendek. Aku hanya tidak tahu apakah sosok di akhir takdirnya adalah dia sendiri sekarang, atau dia setelah tubuhnya dibawa pergi. Qin Chen memegang dewa pembunuhan terbalik di tangannya. Pedang mengaktifkan istana 10 kesengsaraan, dan hati acuh tak acuh. Dalam menghadapi kemungkinan musuh, Qin Chen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Di sisi lain, Taiyin Mingnu ditindas oleh Kaisar Netherworld dan Kaisar Simei, ia terluka parah, namun kini Kaisar Netherworld dan Kaisar Simei bergabung dan menangkapnya dengan mudah. Hahaha, utusan suci teratai hitam telah menangkap anak ini. Kalian harus segera menangkapnya, jika tidak kalian semua akan mati ketika utusan suci teratai hitam mendapatkan kembali kekuatannya, teriak Taiyin Mingnu histeris. Nao, kamu mengkhianati dunia bawah dan berkolusi dengan klan abis, tetapi kamu masih memiliki keberanian untuk berbicara. Kaisar Simei langsung menamparkan lawannya, menyebabkan seluruh tubuh Taiyin Mingnu gemetar. Taiyin Mingnu mengeluarkan seteguk darah hantu dan hanya menatap Kaisar Simei dan Kaisar Netherworld dengan ganas. Jiwa iblis ada di laut. Pada saat ini, roh utusan suci teratai hitam turun langsung ke dunia ini, dan aura jurang yang mengerikan menyapu seperti bongkahan es, langsung membekukan kehampaan di sekitarnya. Sangat cocok untuk klan abisku. Begitu utusan suci teratai hitam masuk, jiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan dan gemetar yang nyaman, dan merasakan lingkungan sekitar jiwa dengan luar biasa. Dingin, gelap. Dibandingkan dengan lautan jiwa Qin Chen, lautan jiwa Molly dipenuhi dengan emosi dan kekuatan negatif, emosi seperti kebencian, kemarahan, keengganan, depresi, kecemburuan, kesombongan, kemarahan, kemalasan, keserakahan, nafsu, terus melonjak. Tempat ini ibarat tempat berkembang biaknya kejahatan. Siapapun yang memiliki kekuatan negatif akan merasa sangat nyaman saat memasuki tempat ini, seolah-olah telah sampai di sebuah pelabuhan.
Apakah ada tempat sedingin ini di dunia bawah ini? Sangat cocok untukku, klan Abyss. Hanya dengan memasuki tempat ini, jiwaku yang sebelumnya rusak sepertinya mulai pulih. Utusan suci teratai hitam tidak dapat dipercaya. Melihatnya jiwa yang patah karena terkejut, dia melihat bahwa di ruang jiwa ini, kekuatan negatif sedang memberinya nutrisi. Sisa jiwanya perlahan pulih. Meskipun kecepatannya sangat cepat, itu membuat utusan suci teratai hitam. Saya merasa sangat bersemangat. Ada hubungan yang benar-benar eksklusif antara Laut Kosmik dan Jurang Maut. Mengapa dia hanya 50% terintegrasi dengan gadis dunia bawah bulan di tahun-tahun ini? Itu karena meski dengan jiwa gelap seperti Taiyin Mingnu, ada reaksi penolakan yang kuat antara dia dan dia. Namun setelah tiba di ruang jiwa Molly, alih-alih merasakan penolakan sedikit pun, dia merasakan kenyamanan dan kebaikan yang tiada taraf, serta keterikatan yang mendalam. Parasit, apakah ini parasit legendaris? Ruang jiwa spiritual semacam ini layak untuk saya huni. Suara utusan suci teratai hitam bergetar karena kegembiraan, tetapi dia tahu betul bahwa situasinya saat ini tidak ada hubungannya dengan itu. Ragu. Ragu, utusan suci teratai hitam memandang dengan rakus ke lautan jiwa iblis di bawah, dan bergegas turun dengan gila-gilaan. Rebut rumahnya, dia ingin merebut rumah di sini. Ledakan. Jiwa utusan suci teratai hitam bergegas ke lautan jiwa Molly dalam sekejap dan memasuki kedalaman lautan jiwanya. Itu, inti jiwa. Hanya dengan satu pandangan, utusan suci teratai hitam melihat inti jiwa jauh di dalam laut jiwa iblis Li. Tapi begitu dia melangkah maju, alisnya langsung berkerut, tidak, bukan itu jiwa ini. Inti jiwa dari laut. Utusan suci teratai hitam berhenti dan memandangi lautan jiwa di sekitarnya. Saat berikutnya, senyuman mengejek muncul di bibirnya, di sana. Dimanapun mata utusan suci teratai hitam berlalu, jiwa iblis. Tidak ada yang disembunyikan di laut, dan inti jiwa yang tersembunyi di kejauhan langsung muncul di depan matanya. Nak Molly, hati-hati. Leluhur iblis Lohu, yang sebelumnya menyamar sebagai inti jiwa Molly, tiba-tiba berkata dengan ngeri. Diserang oleh jiwa orang suci teratai hitam, Molly dan leluhur iblis Lohu tidak punya pilihan selain segera memikirkan metode sebelumnya melawan Kaisar Si Huang, menggunakan inti jiwa leluhur iblis Lohu untuk menipu pihak lain, dan kemudian menghancurkan jiwa tersebut, dari pria kuat di Abyss ini. Tapi Molly dan leluhur iblis Luohu tidak pernah menyangka bahwa roh utusan suci teratai hitam jauh lebih unggul dari Kaisar Si Huang, dan mereka bisa melihat rencana mereka dalam sekejap. Aku tidak menyangka ada kekuatan jiwa orang lain yang tersembunyi di tubuhmu. Kamu ingin menipuku dan merebut tubuhnya. Utusan suci teratai hitam mencibir, ini konyol. Kekuatan jiwa parasit itu unik. Orang ini sangat lemah, dan baunya sama menjijikkannya dengan jiwa-jiwa lain di laut kosmik ini, bagaimana mungkin itu menjadi inti jiwa dari parasit legendaris? Leluhur iblis Lohu. Boom! Saat utusan suci teratai hitam mencibir, sisa jiwanya langsung mengalir ke inti jiwa Molly. Tidak. Molly tampak marah dan berteriak putus asa, seperti domba yang diperkosa.